Museum Daerah Tulungagung berawal dari tahun 1996 yang dulunya museum ini berada di Pendopo Tulungagung. Letak museum ini sangat strategis dengan benda cagar budaya yang lain, seperti dengan adanya Candi Gayatri, Candi Sanggaran, Gua Selo Mangleng, Gua Pasir, Gua Tritis, situs Kadigoro, situs Homo Sapien Wajakensis, dan pabrik marmer. Letak Museum Wajakensis ini ada di Jalan Raya Boyolangu, Tulungagung. Tujuan didirikannya Museum Daerah Kabupaten Tulungagung ini dimaksudkan sebagai wadah atau tempat penyelamatan warisan budaya, tempat studi, dan rekreasi bagi pelajar, mahasiswa, maupun bagi masyarakat luas. Museum Daerah Tulungagung merupakan museum umum, di mana koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu, dan teknologi. Adapun koleksi arkeologi yaitu berupa arca, prasasti, batu candi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan adanya koleksi etnografi, yaitu berupa mainan anak-anak dan alat-alat pertanian, serta penangkap ikan tempo dulu, dan koleksi prasejarah berupa replika tengkorak Homo Sapien Wajakensis. Di museum ini, kita juga akan menjelajahi warisan budaya yang tak ternilai, khususnya dengan adanya arca Hindu Buddha yang menjadi saksi kejayaan masa klasik Nusantara. Di museum ini ada banyak sekali arca, misalnya ada arca Durga, Artasya, Jaladwara, Wisnu, Dwarapala, Nandi, Kala, arca Buddha Aksobya, arca Ganesha, arca laki-laki, Siwa, Parwati, dan masih banyak lagi. Yang pertama ada arca Agastya. Agastya ini adalah salah satu penggambaran Dewa Siwa sebagai Mahaguru. Dalam kronologinya digambarkan sebagai seorang laki-laki tua berbadan gendut, dalam sikap berdiri, mempunyai dua tangan yang masing-masing membawa kamandalu atau kendi, dan aksamala atau tasbih. Pada bagian sandaran terdapat trisula bermata tiga dan camara atau alat pengusir lalat. Agastya adalah seorang penyebar agama Hindu di India Selatan, yang kemudian dalam perkembangannya sering dianggap sebagai salah satu perwujudan Dewa Siwa sendiri. Arca Durga. Durga adalah makhluk ciptaan para dewa yang diserang oleh raksasa bernama Mahesa. Namun, pada masa perkembangannya, Durga justru banyak dipuja sebagai salah satu penggambaran Dewi Parwati, yaitu istri Siwa, dalam bentuk ruda atau marah. Dalam ikonografinya, Durga selalu digambarkan berdiri di atas kerbau Mahesa. Hal tersebut menggambarkan ketika dia berhasil mengalahkan Asura berbentuk kerbau. Dwarapala. Patung Dwarapala ini dibuat dari batu poros berwarna keputihan atau batu kapur. Dwarapala adalah raksasa penjaga pintu gerbang masuk suatu bangunan suci. Digambarkan dalam posisi duduk, kaki kiri ditekuk atau bersila, sedangkan kaki kanan dalam posisi jengkeng. Dwarapala ini mempunyai dua tangan yang membawa gada. Gada dianggap sebagai salah satu atribut yang merupakan simbol penghancur kegelapan.
Dwara Pala selalu digambarkan dengan mata melotot dan mulut menyeringai memperlihatkan giginya. Arca Ganesha. Arca Ganesha merupakan peninggalan arkeologi Hindu masa klasik dengan gambaran stereomorfik. Arca Ganesha merupakan simbol dari dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghilang rintangan dalam agama Hindu. Ganesha adalah putra dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang digambarkan dengan berkepala gajah dan berperut buncit. Arca Ganesha ini kerap ditemukan di kuil-kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa dan ditempatkan di tempat-tempat berbahaya seperti di dekat tebing, sungai, dan penyeberangan. Arca Parwati. Dewi Parwati adalah dewi Hindu yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Ia juga dikenal sebagai Dewi Kesuburan, Dewi Kecantikan, Dewi Pernikahan, dan Dewi Seni. Dewi Parwati dianggap sebagai perwujudan dari Sakti, yaitu ibu alam semesta. Dia sering digambarkan memegang bunga teratai dan koin emas, atau kapak kecil dan ditemani oleh 2 gajah. Dewi Parwati ini memiliki putra bernama Ganesha dan Agni. Patung dan ikonografinya dari Dewi Parwati ini hadir di kuil-kuil Hindu di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara. Arca Skanda. Dalam agama Hindu, Skanda dianggap sebagai anak dari Siwa dan Parwati. Skanda dianggap sebagai dewa perang yang memimpin para dewa yang dapat terbang dan meloncat jauh. Oleh karena itu, simbol yang berkaitan dengan Skanda adalah burung merak atau ayam jantan. Arca Nandi. Nandi adalah lembu wahana Dewa Siwa yang dalam perkembangannya dianggap sebagai salah satu perwujudan Dewa Siwa sendiri. Nandi banyak dipuja, terutama di daerah-daerah agraris yang banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Lembu Nandi ini dianggap mampu memberikan kesuburan dan keberhasilan dalam pantheon agama Hindu. Patung Kala. Patung Kala ini biasa terpamang pada pintu masuk candi-candi. Pada umumnya merupakan suatu penolak bala atau nasib buruk. Kala merupakan makhluk pemakan segalanya, sehingga digambarkan seperti monster yang memiliki taring panjang, mata melotot, dan selalu tersenyum menyeringai. Maksud dari penggambaran Kala pada sebuah candi pun memiliki tujuannya sendiri. Tafsiran atas patung Kala tersebut merupakan makhluk yang dapat memusnahkan bulan yang diartikan sebagai waktu. Sehingga penempatan Kala pada pintu masuk candi bertujuan agar candi tidak mudah rusak dimakan oleh waktu. Buddha Aksobhya. Karakteristik dari Buddha Aksobhya yaitu mengenakan jubah tipis seperti kain sutra tipis yang menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian kepala, leher, dan dada kanan. Sikap tangan dari Buddha Aksobhya adalah Bhumispar Samudra, yaitu telapak tangan kanannya menelungkup ke bawah dan menapak pada lutut kanan, sedangkan telapak tangan kirinya mengadah ke atas dengan punggung tangan ditempelkan pada bagian kaki dan tumit dalam posisi kaki bersila. Sikap tangan Bhumispar Samudra tersebut mempunyai makna menjadikan bumi sebagai saksi di saat Siddhartha diganggu oleh anak-anak setan Mara pada saat bermeditasi di bawah pohon Bodhi di kota Bodh Gaya. Selain menjadi saksi perjalanan sejarah, Museum Daerah Tulungagung ini juga menyimpan kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
seperti alat-alat tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat di masa lampau. Di sini ada alat-alat menangkap ikan pada masa lampau, alat untuk menumbuk padi atau biasa disebut alu, ada juga permainan tradisional pada masa lampau seperti dakon, gasing, dan bedilan. Di sini ada juga senjata yang digunakan pada masa lampau. Senjata di sini kebanyakan berupa keris, ada juga tombak. Dan masih banyak lagi koleksi di museum ini seperti uang kuno, alat-alat makan tempo dulu, prasasti yang berada di samping museum, dan alat-alat reok kendang. Reok kendang ini merupakan kesenian khas daerah Tulungagung. Dengan melihat dan mengetahui koleksi etnografi ini, kita diajak untuk lebih menghargai budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas Tulungagung. Hal ini menjadi sebuah warisan yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga mengandung filosofi dan nilai-nilai kehidupan yang terus hidup dalam masyarakat hingga sekarang.